Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Arif Dido. Udah? Udah. Udah? Udah? Udah berapa? 300 deh. Iya, alhamdulillah udah 300.000 subscriber channel YouTube gue. Oke. Waktu 100.000 subscriber gue bikin giveaway toples. Waktu 200.000 subscriber gue bikin giveaway bagi-bagi kaos. Dan di 300.000 subscriber ini gue agak beda. Gue bikin jualan kaos. Jualan kaos ini. Ya ini limited edition, semua akan lucu pada waktunya. Silakan nih. Semua akan lucu pada waktunya dan no debat. Ini yang paling penting. Kita nggak usah banyak-banyak debat ya. Yang penting semua akan lucu pada waktunya. Kaos ini cuma ada 100 pieces. Jadi limited edition buat yang mau pesan silakan. Waktunya cuma 7 hari. Tersedia ukuran S sampai XXL. Harganya murah, 100.000. 100.000 dan 100 pieces aja. Waktunya cuma 7 hari. Jadi buruan sekarang pesan, nomor segala macam itu ada di deskripsi, ada juga di Instagramnya, nanti gua akan tulis di deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Jadi bagian sejarah channel YouTube Abdel Aryan dengan memiliki kaos semua akan lucu pada waktunya. Alhamdulillah akhirnya diundang juga. Makasih ya Bang ya. Gua dong yang makasih lo udah datang sini, Rip. Kabar gimana, Rip? Alhamdulillah baik. Abis keluar kota berapa lama lo nyari jadwal Arif Dido ini hampir 2 bulan lo. Waduh. Dari sejak gue pertama kali WA, tapi lagi di Malang. Iya lagi di Jawa Timur. Iya. Terus dari Malang ke? Jadi ada produksi tuh ada 5 kota ya. Malang, pertama Solo, Kediri, Banyuwangi, Malang. Sorry 4 kota. 4 kota. Sukabumi? Oh itu beda judul. Ini sombong banget ya Allah. Enggak maksud. Iya. Anjay. Jogja enggak belum. Beda judul. Ya alhamdulillah. Beda judul. Tapi kan gitu Bang, Abang juga tahu. Kalau lagi ada, kalau nggak ada ya. Iya kayak orang dagang ya. Iya benar. Kalau lagi laku-laku, kalau lagi Iya. sepi-sepi. Iya benar. Nah yang di Jawa Timur itu Yowis Band Yowis Band 3 finale. finale itu untuk di Bioskop sih. tayangan layar lebar lah di Iya. proyeksikan ke sana. Kalau nggak Iya. bisa mungkin ke yang OTT gitu. Enggak. Nggak tahu juga itu nanti rencana si PH-nya seperti apa, nggak tahu juga. Karena sebelumnya udah ada web series-nya kan di OTT. Web seriesnya juga lo terlibat. Iya, Berapa alhamdulillah web series-nya tuh 12 episode. 12 episode. Iya. Kalau Filmnya dari Yowis Band 1 gue ikut. 1, 2, sama 3 finale ini. Kok bisa di situ lo? Kan itu film Jawa. Nah itu dia, nggak tahu. Gue orangnya yang modal ngikutin aja gitu, emang rezeki gue kali. Iya. Tiba-tiba diundang dan gue taunya itu bahasa Jawa pas reading. Dikasih skrip, pas gue liat, kok bahasa Jawa semua. Terus gue nanya sama sutradaranya, Pak boleh yang bahasa Indonesia nggak gitu? Siapa bilang bahasa Indonesia? Ini emang bahasa pengantarnya bahasa Jawa gitu. Keringetan gue, tapi pikir gue, udahlah jabanin aja gitu kan, pengalaman juga. Ya akhirnya alhamdulillah sih, karena emang dibantu sama semuanya di sana teman-teman. Emang full bahasa Jawa? Full bahasa Jawa, full. Di cuplikan-cuplikan tuh ada yang nggak bahasa Jawa dikit ya. Yang mana? Yang lo sama bini lo yang apa emang enak digantungnya apa yang kayak gitu? Yang terakhir gue lihat di cuplikan. Oh iya mungkin sedikit banget. Tapi sisanya full Jawa. Nah lo orang apa sih sebenarnya? Nah bokap nyokap, gue bisa dibilang Jawa palsu kali. Bokap nyokap gue Jawa, cuma gue lahir besar kan di Betawi. Di Senayan gue. Gitu. Oh Betawi banget dong Senayan. Makanya, Senopati dalam situ. Jadi nggak logat-logat Jawanya itu Siapa? lo pelajari? Oh iya dong. Karena Indonesia ternyata setelah ikut Yowis Band gue jadi tahu kan. Jawa bukan sekedar Jawa gitu. Iya. Selama ini yang gue tahu bahasa Jawa itu kan dari nyokap gue doang, bokapnya. Di Jawa Timur sendiri ada berapa aksen? Iya. Nah ya akhirnya dipelajarin Bang. Kayak ngapa kan beda lagi. Beda lagi. Jawa Solo juga beda lagi. Jogja juga beda lagi. Iya, itu Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Di Jawa Timur sendiri, yang lucunya, bukan lucu sih, yang menariknya adalah sesama-sama Jawa Timur, cuma ada beberapa bahasa yang mereka saling nggak ngerti juga. Ada. Aksen beda, beberapa kata juga beda. Kosakatanya juga beda? Ada yang beda. Makanya di situ menariknya.
Oh. Karena begitu gue ngomong yang gue tahu begini, bukan. Kalau di sini bukan gitu. Oh. Kayak Mari itu kalau di Jawa Tengah tuh kan sembuh. Kalau di sana selesai. Oh. Kayak gitu-gitu, lucu banget sih. Iya. Nah, lo masuk yang kemana nih? Di Jawa mana? Jawa Timur, yang mestinya Malang kan, Malangan ya istilahnya, aksennya aksen Malang. Cuma karena diharapkan yang nonton ini bukan cuma orang Malang, Inter dicampur ada aksen atau kata-kata dari yang Surabayaan, dicampur sama Jawa-Jawa yang Jawa Tengah, gitu. Jadi biar semuanya ngeh. Dan itu kan ada subtitlenya yang menarik gitu, jadi orang bisa ngikutin. Iya. Nah itu yang di Yowis Band. Serius ya? Ini wawancanda loh, tapi kan serius ya? Iya, itu. Lo juga jawab. Lo muka lo tuh udah komedi, Rip. Lo ngomong apa aja orang udah bisa ketawa. Iya, yang di Sukabumi apaan lagi? Sukabumi itu web series. Jadi mereka tuh ada 8 episode, cuma gua kebagian yang 1 episode. Jadi tiap episodenya tidak saling berhubungan, tapi secara keseluruhan diikat sama satu judulnya gitu. Nah, tiap episodenya berdiri sendiri-sendiri gitu. Nah, kan syuting Sukabumi, lo jadi orang Sunda? Enggak mesti gitu. Gue jadi apa? Iya bahasa Indonesia sih pengantarnya gitu. Iya. Ini gue jarang-jarang liat lo berkumis nih, Rip. Oh iya. Kenapa lo tiba-tiba memutuskan berkumis ini? Ini jadi alhamdulillah ya, insya Allah Desember tuh ada tawaran lagi ceritanya. Cuma tawaran film, alhamdulillah. Ya, saya mah apa aja kan namanya pria panggilan ya kan, apa aja benerin ledeng hayu. Servis pompa air hayu gitu. Nah, Desember tuh ada disuruh ceritanya karakternya tuh berkumis, jenggot gitu. Jadi suruh lepas aja deh, coba dipiara gitu. Siapa tahu beranak gitu kan. Total banget nih Arif ini nih, pengen dapat. Enggak, lagi belajar aja. Emang itu udah pasti, udah deal, udah tanda tangan kontrak sehingga lo mau numbuhin kumis? Nah, gue udah 3 kali dikontak nih. Nah, insya Allah sih minggu besok gue mau kunci kontraknya. Iya, nah, kalau PH-nya ngelihat lo kacau kalau nggak jadi lo. Arif udah kemana-mana pakai kumis. Lo terakhir tumbuhin kumis kapan? Sebagai abang dan none kan lo nggak berkumis dong. Oh iya, enggak, waktu itu enggak ya. Bukan abang none gue. Lo apa ya? Abang-abang waktu itu. Terakhir kumisan, di Yowis Band juga agak ada kumisnya gue, cuma nggak segini. Nggak segini, iya. Ini misal pun bukan rezeki gue, ya udah nggak apa-apa juga. Nanti misalnya ada juga PH lain, wah itu si Abdidu mukanya berantakan nih kayak bubaran bazar, bisa nih kita pakai nih, gitu ada karakter yang dibutuhin ya nggak apa-apa juga. Nah itu lo pakai obat nggak? Kan nggak sakit bang? Bukan, maksud gue. Gimana? Maksudnya apa ya? Apa namanya? Bukan obat ya? Vitamin atau suplemen untuk enggak. Lo sendiri? Gue emang, jadi emang nggak banyak gitu. Makanya gue pas disuruh kumisan sama jenggot, aduh. Dari dulu gue nggak miara karena ini jarang-jarang kan bang. Kayak bubaran bioskop. Iya. Keluar atu-atu mukanya lecek ngeliat handphone. Iya, enggak nih gue biarin aja udah. Iya. Kayak lo di Nyari Krino udah tutup pabriknya dulu. Nggak ada yang tahu ya. Iya. Gue dulu pernah nih pakai Firdaus Oil. Iya, pernah. Itu gitu. Manjur nggak sih? Manjur. Tumbuh. Di sini. Aduh, iya. Di sini kagak, di sininya. Di sini tumbuh. Salah tempat dong. Iya. Kan yang penting numbuh bulu. Gini yang di sini yang di jarinya ya. Iya. Oke lah, mudah-mudahan ini deal kontrak filmnya. Amin ya Allah, amin. Ya karena film itu kerja panjang ya, Rip. Iya. Nggak kayak kita stand up off air gitu ya, cuma berapa menit. Iya. Ini agak panjang, dia bisa dari persiapan ada latihan actingnya, reading, ini fitting kostum lah, terus produksi, habis itu ada promonya gitu-gitu, panjang banget. Dan itu gue belum pernah sih, dan itu udah termasuk dalam kontrak. Iya. Artinya di kontrak lo harus melakukan. Udah ada disebutkan. Melakukan syuting, melakukan promo. Promo, syuting. Harganya tuh termasuk itu. Iya. Oh, gitu. Iya memang kerja panjang berarti. Panjang ya. Iya. Nggak seperti stand up yang 15 menit.
kelar, Iya. bahkan dibayar sebelum kita stand up, Iya. lucu ataupun nggak lucu. Iya. Iya. Nah, ngomongin stand up, Arif Dido ini termasuk sebagai pionir mungkin ya kalau dibilang di. Wah, enggak lah, pionir. Maksudnya awal-awal orang stand up itu nama Arif Dido tuh udah ada. Kebetulan aja di terlibatnya di awal-awal gitu aja, suka pionir enggak lah. Siapa saya? Ember kali ya. Iya, maksudnya pionir itu. orang-orang yang di awal-awal stand up masuk 2011-an, nah Arif Dido udah terlibat bahkan di Suci. Iya. Lu pernah jadi peserta nggak? Jadi awalnya tuh gue justru casting audisi buat peserta. Cuma dianggap nggak lucu gitu kan. Jadi nggak lolos. Tapi gue di hire Kompas untuk 5 season jadi mentor lah. Mereka bilang dulu apa ya? Kombut ya. Iya, kombut bener. Jadi kombut 5 season ya, 4 tahunan lah di. Padahal lo nggak keterima. Enggak. Suci satunya? Enggak. Lo ikut Suci 1? Iya, audisinya. Audisinya. Cuma nggak lolos. Untuk Jakarta gue lolos, dapat golden ticket. Cuma untuk yang nasionalnya nggak lolos gitu. Tapi malah di hire, gue juga bingung. Malah di hire jadi kombut, komedi buddy untuk peserta-pesertanya gitu. 5 season di belakang layar. Di belakang layar, ya. Nah itu awal-awal kalau masuk ke stand up dari mana? Apa ya? Gue nggak ada basic apa-apa malah. Komedi nggak punya, dunia panggung nggak punya. Waktu itu gue dapat info, jadi istri gue pulang yang mana, dari kantor. yang mana? Satu iya. Satu aja nggak habis, satu aja. Pulang kantor dia kasih info bahwa ada stasiun TV Kompas mau ngadain audisi stand up gitu, buat umum. Terus gue bingung, apa iya di Indonesia mungkin nih stand up? Karena coba gue browsing referensinya dikit banget kan. Coba Panji, Mas Iwel, Raditya Dika, iya. Terus gue bilang, udahlah, gue sekalian pengen tahu gitu. Toh nggak bayar ini, gue gitu kan. Udah gue ngikut aja bang. 8 Juli 2011 di Palmerah, gue inget banget. Gitu. Langsung dapat golden ticket? Golden ticket. Nah lo udah tahu tuh format-format stand up seperti apa? Gue coba cari tahu ya. Kalau yang di luar negeri, nah makanya gue bilang, apakah stand up komedi itu bisa di Indonesia? Karena gue ngeliat secara kultur kita beda kan. Di kita maaf nih ya, kadang suka sensian kan. Gitu, nggak ngelihat tujuannya apa, konteks pembicaraan apa, tapi begitu denger kayak nggak enak di hati langsung nggak terima gitu. Akhirnya ya udah coba aja deh gitu. Cari tahu yang di Indonesia nggak nemu. Tapi pikir gue nggak ada salahnya gue datang untuk cari tahu gitu sih tujuan gue awalnya. Akhirnya gue datang, orang sama Mas Indro Warkop ditanya. Jadi sebelum gue mulai itu gue udah di stage. Gue duluan yang ngomong, ini saya harus ngapain ya? Mas Indro bingung. Nah lu kesini mau ngapain? Ya gue pengen tahu sih stand up apa. Akhirnya yaudah lu ceritain aja tentang lu aja deh. Gitu. Udah akhirnya gue cerita tentang gue aja, gue ngobrol lah gitu. Semuanya masih mencari-cari. Masih cari, gue nggak tahu formatnya apa. Pada akhirnya gue diajak sama Ernest untuk latihan. Tambah bingung gue. Setelah ini? Setelah audisi, setelah dapat golden. Gue bilang latihan. Menurut gue komedi itu, dan selama ini yang gue anggap, komedi itu sesuatu yang nggak bisa lu persiapin menurut gue. Spontan aja. Ternyata di stand up tuh gitu bisa ternyata. Bahkan di semua komedi ternyata. Ternyata akhirnya bisa disiapin. Gitu. Kan karena mungkin sebelumnya gue nggak ada basic dunia panggung, komedi. Ngapain lo sebelumnya? Waduh, hidup gua ya gitu deh bang. Nyantet nggak? Enggak. Gue yang disantet kali. Pakai muka gue gini nih. Tahun ini ganteng lu. Enggak ya? Apa aja gue kerjaan bang. Iya. Akhirnya diajak itu ke stand up Indo itu. Diajak Ernest untuk latihan di komunitas stand up Indo. Itu gue inget banget tanggal 13 Juli 2011. Setelah lo tanggal 8 Juli? Iya kan gue nunggu dulu. Itu gue belum tahu gue nggak lolos apa enggak. Belum gitu. Tahu gue. Karena pengumumannya tanggal 25 Juli, ya kan? Dan lucu menurut gue si Kompas nih. Jadi kalau lolos lu akan ditelepon. Oh gitu mbak. Kalau enggak, ya berarti enggak. Oh berarti mungkin aja lo belum ke telepon ter. Gue bang seharian gue liatin HP gue gini. Ya Allah, apa HP gue rusak?
Ya kan? Sinyal ada. Itu Serius, 2011 ya. 2011. Kompas tolong kasih tahu lah. Yang lain itu udah. Saya masih nunggu nih Masih nunggu teleponnya. loh, udah 9 tahun. loh. Nah, jadi sambil nunggu itu, Ernest ngajakin tanggal 13 yuk latihan. Emang bisa, Nes, latihan? Emang bisa, karena ada formatnya. Wah, tambah menarik. Udah gue datang. Cuma pas gue datang, ya Raditya Dika kan udah followersnya udah banyak. Iya. Kan? Dia nge-blast di Twitter gitu kan. Datang lah itu penonton, gue bilang, Nes lu bilang latihan, Nes, ini kok ada penonton? Enggak, latihan pun emang begini. Di luar negeri juga gini, open mic begini. Ya udah akhirnya gue nyobain, ketagihan deh. Karena menurut gue stand up tuh salah satu pekerjaan yang menarik menurut gue. Lu curhat dan dibayar. Iya. Iya kan? Ada yang marah-marah malah. Iya. Dan dibayar. Oh, ada yang marah-marah dibayar. Gitu. Iya. Ada yang ngeluh dibayar, Ngeluh curhat dibayar. dibayar. Iya. Iya. Akhirnya lo bergaul lah sama anak stand up ya. Nah, semenjak itu jadinya mulai tuh ngumpul kan beberapa teman-teman baru yang juga pengen belajar gitu, belajar bareng gitu ya, belajar. Yang di daerah, karena Kompas juga keliling kan di daerah audisi. Akhirnya mulailah tumbuh komunitas-komunitas stand up Indo itu. Dan lo masuk ke stand up Indo? Gue nggak ada afiliasi kemana-mana karena gue keliling aja sih gitu kan. Mungkin umur gue udah nggak masuk kali, nggak ngerti deh gue. Apa nem lo nggak? Stand up Indo pakai nem. Pakai nem. Kan ini komedi cerdas. Iya. Aduh. Iya. Ayo ngopi dulu. Ayo, dah. udah. Bukan dong. Bukan dong. Bukan. Iya. Ini gue tadi komplain, masih mau taruh pohon cemara kan nggak kalingan ya? Kalau pengen ngerokok silakan, gue udah beli ini ya, air purifier. Wah ngeri banget. Iya. Kita dapat nasi padang di sini, enggak ya? Dapat, bukan nggak lokasi ya, lo bawa pulang ya pada ya. Acuh nih, panitianya mana sih? Gitu. Sampai akhirnya kalau gue tanya beberapa orang stand up yang lama, nama lo tuh selalu kesebut, Rip. Iya. Ke rumah Arif Didu, latihan sama Arif Didu. Arif Didu datang ke open mic ini, terus sharing segala macam. Itu 2011-2012 berarti. Iya, 2011-2012 ya. Makanya gue nggak, kalau ditanya dulu di mana komunis, gue bingung bilang. Karena keliling aja sih gitu, kemana aja. Dan banyak emang anak-anak baru yang datang ke rumah lo? Ada beberapa gitu suka datang. Karena tadinya bini gue ngeliat, kan biasanya malam tuh open mic tuh ya. Terus bini gue ngeliat, aduh kesian bener nih, kenapa nggak kamu undang mereka aja sih ke sini daripada kamu yang pergi naik motor malam gitu, khawatir kan. Soalnya dari Ciputat ke Kalimalang, ke Bekasi waktu itu ya. Ke Bekasi, kemana gitu jauh jadinya bini gue khawatir. Nah akhirnya gue bilang sama anak-anak kalau pengen ngobrol bareng, belajar bareng kalau istilah gue di rumah gue aja boleh deh gitu. Ya seadanya aja lah, gue bilang mau nginep. Ada beberapa yang nginep gitu nggak apa-apa. Gitu. Siapa yang masih lo inget datang? Dan sekarang masih jadi komik gitu. Ada beberapa. David Nurbianto karena deket juga kan. Gitu. Ajis juga sebut nama lo. Ajis 2000. Iya. Masa pernah datang deh? Ya, pernah datang. Iya. Ya lupa lah gue ada beberapa gitu. Ada. Ajis pernah nggak ya? Pokoknya pernah nyebut nama lu dah. Gitu, ya, ada Awe, ada banyak lah gitu. Termasuk orang-orang bukan dari Bekasi aja kan, dari berbagai. Iya, ada yang dari luar Bekasi. Bahkan ada yang juga dari luar komunitas gitu, yang perorangan gitu. Ada yang emang jadinya emang ya bahasanya apa ya? Iya ngobrol bareng lah, belajar bareng. Ada juga gue di-hire sama yang non-praktisi stand up comedian juga sering gitu. Perorangan, perusahaan gitu ya sering gitu. Iya. Ini sombong banget gue, enggak ya sih, nggak bermaksud nyombong, maksud gue perjalanannya kayak gitu. Iya enggak, kalau orang nanya anak-anak stand up di awal pasti Arif Didu ada di nama Arif Didu pasti akan kesebut, Rip. Karena sepak terjangnya gitu. Walaupun lo nggak di Suci ya. Iya. Suci satunya, tapi di Suci 2, 3 terusnya lo sebagai kombut sebagai kombut. Kalau Suci kombut ya. Artinya semua peserta yang masuk ke Suci kenal lu gitu ya. Dan posisi kombut bukan kan kombut komedi body ya. Komedi body. Sepertinya kan kayaknya setara ya. Sepertinya, tapi sebenarnya kombut di Suci itu lebih ke mentor sebenarnya. Jadinya iya. Kayak mentor. Siapa yang pernah lo mentorin dan ada yang juara nggak? Ya, kalau dimentorin siapa ya? Pokoknya Suci 1 sampai 5 ya gua di situ. Suci 2 dong. Suci 1, lo mentor juga Suci 1? Loh,
Kan Suci 1 gue nggak lolos. Terus langsung mentor? Tapi di-hire jadi kombut. Dah. Makanya gue, iya. Oh, Suci 1 juga? Iya dong. 1, 2, 3, 4, 5. Gue jadi kombut di situ. Apakah semua yang kombut itu yang nggak keterima di audisi? Tunggu dulu. Enggak juga dong. Iya, waktu di Suci 1 siapa yang kombut? Selain lu. Kombutnya? Heeh. Gue ada si Dana Pandawa, Enak. Adriano Colby. Dia nggak dapat. Adriano belum ikut. Dia emang nggak ikut ya? Nggak ikut kompetisinya. Lukman Bayhaqi. Lukman Bayhaqi, Oh. Ramon Papana ya. Tapi dia ada kelas gitu, buka kelas juga. Oh, Ramon datanglah guru. Iya, guru. Kadang datengin praktisi-praktisi untuk kebutuhan public speaking segala macam gitu kan. Nah, Ramon waktu itu datang sebagai public speaker apa sebagai komika? Sebagaimana adanya. Apa ya? Jadi apa ya? Iya pokoknya dia bukan kombut gitu. Kombut ada sendiri gitu. Iya. Ya, itulah yang menyebabkan mungkin di awal-awal stand up ada di Indonesia ini nama Arif Didu selalu terselip di orang komik yang ngomong pernah gitu, belajar sama Arif Didu, pernah ke rumah Arif Didu. Bukan belajar sih, belajar bareng. Belajar bareng Karena gue juga buta banget gitu. Iya, stand up comedy itu apa. Gitu. Jadi waktu lo jadi kombut itu bukan mengajarkan secara teori, tapi secara humor itu bagaimana gitu kali bukan ya? humor gimana? Gimana? Justru, waduh ketinggian bang. Gimana dong? Lebih kepada gini kali, gue tuh orang kan gatel misalnya ada topik apa gitu ya. Iya. Ya gue kan dulu mungkin ya, gara-garanya kan suka nyeletukin, suka nambahin, gitu-gitu. Iya. Nah menurut gue ya, salah satu fungsinya Comedy Buddy adalah menambahkan dan mengurangi gitu. Jadi peserta akan datang, ayo premisnya apa nih? Ngomongin apa lo gitu. Iya. Ini bang. Nah gue nyari nih ada selanya nggak? Soalnya kalau orang mau kompetisi, mau tampil tuh kadang suka agak ada buntunya kan. Tapi kalau orang luar bisa lebih melihat. Nah fungsi Comedy Buddy itu gitu. Sini lo tambahin ini deh. Sini jangan nih, kurangin. Atau ini diksinya atau pemilihan katanya jangan yang ini deh, gitu-gitu bang. Comedy Buddy sebetulnya begitu. Bisa lebih objektif ya sebenarnya. Jadinya karena gue memposisikan diri gue sebagai penonton benar. Gitu. Dan kadang mungkin juga gue akan ngapalin karakter jurinya. Oh jurinya tuh sukanya yang kayak gini nih. Terus penontonnya tuh yang kayak gini. Nah jadi akan percuma ketika lu paksain tampilin itu gitu. Tapi biasanya gue emang sekedar saran. Karena gue nggak punya kuasa penuh untuk ganti semua. Enggak lah, gue juga nggak akan perlakuan itu. Gue nggak mau juga ngurangin kenyamanan si komiknya ketika tampil. Karena kadang ada beberapa yang kita debat juga. Maunya ini nih gitu. Oh, gue tinggal lihat seberapa nyaman lu bawain, seberapa yakin. Karena juga gitu, lu mesti PD lu juga mesti ada untuk ngelepasin itu gitu kan. Iya, kalau bawain bahan orang tapi lo nggak nyaman, mendingan nggak usah ya. Nah, kayak gitu juga contohnya. Iya. Gue ini riskan. Itu di Regen ya? Apa siapa sih? Viko ya? Sama Arif ya dulu ya ini ya dia. Viko Fahreza tuh. Fahriza ya. Viko Fahriza. Oh itu unik banget. Iya, makanya dia cerita begitu gue kasih bahan gue ini cing ke Arif, terus Arif bilang riskan kayaknya. Iya benar, ayo Viko. Gue jujur. Karena soalnya begitu disodorin gue akan baca dulu kan. Gue yang paling gue inget tuh dan setiap ketemu Viko gitu selalu gitu. Kita saling mengenang. Gue inget kata-kata yang gue lontarin pertama kali setelah baca materi ini. Lu nggak ada yang lain kok. Iya. Viko gini, bingung kan deh. Ini riskan banget ini gue. Karena, nah itu juga kan si Comedy Buddy karena juga itu ini hal baru buat gue. Iya. Ternyata kami juga dituntut untuk coba memahami karakter si komik. Komik benar. Jadi lu nggak boleh paksain. Gitu. Iya. Pada akhirnya gue gini, oh ya kalau nyaman sih ya fine, nggak apa-apa. Yuk, gitu, cobain gitu. Udah gila, works aja buat dia. Iya. Walaupun itu riskan. Walaupun itu riskan. Ya coba lu mau miara robot apa miara apa botol, tutup botol. Gue ngapaan nih gue tutup botol. Iya. Tapi karena itu lo lihat dari tulisan. Iya. Dan nggak tahu itu akan dibawakan sebagaimana oleh orangnya. Jadi itu riskan. Nah biasanya tahapannya akan begitu. Gue lihat dulu, terus kita obrolin. Kalau misalnya gue ngeliat dia yakin sih, kan ada sesi open mic dulu. Iya. Naik deh, cobain. Nah kan kita bisa naker nih, ditaker-taker.
oh ini bisa kayaknya nih. Ya udah hajar. Gue tinggal ini diginin bisa nggak? Ini dikurangin bisa nggak gitu. Tapi selebihnya dibalikin lagi ke komiknya. Gitu. Iya. Ya itulah sekelumit sepak terjang Arif Dido. Kenapa sampai sering disebut oleh anak-anak komik di zaman awal-awalnya. Lo di Metro juga pernah kan? Iya, di Metro. Di Metro malah jadi ada orang ini. Iya. Gue inget banget beat kita ketemu di Metro ya. Di Metro. Gue inget beat lo tuh pas kita syuting bareng gue nonton lo. Jadi ada orang galau naik angkot ceritanya. Iya. Lo udah lupa atau malah gue inget banget ini gitu kan. Karena buat gue ini lucu banget sampai gue terkenang-kenang terus gitu. Jadi dia udah saking galau ya lama di angkotnya tuh udah sampai ke ini dia nggak turun-turun galau gini gitu. Terus ditegur sama supir, kok nggak turun-turun? Ya gue lagi galau nih mas, gue lagi butuh ruang gitu. Ya lo butuh ruang, gue butuh uang. Gue ingat banget itu. Metro ya? Metro, dan itu membekas terus gitu. Iya. Jadi koreng dong. Bukan dong, waktu itu menancap di sanubari. Iya. Arif Dido ini memang lucu sampai masuk ke Suca. Lebih intens lagi kita ketemunya. Di Suca itu lo sebagai mentor beneran disebutnya. Iya, ganti istilah sih sebetulnya. Pekerjaannya sama. Cuma bedanya kalau di Suci gue di belakang layar gitu ya. Di Suca ikut tampil, ikut main gitu. Betul. Dan itu jadi gimmick tersendiri ya. Iya. Maksudnya ada sesi ini emang gimmicknya mentor ada. Iya. Paling nggak waktu keluar dengan kostum-kostum, kostum yang macam-macam. Dan selalu terjadi perdebatan di ruang kostum, bener, di ruang wardrobe. Si orang tua ini suka nyolot gitu. Padahal ini kan komedi, tau? Iya. Iya maaf ya bang. Dan itu bekas sekarang. Jadi kalau kami lagi ngobrol gitu sesama ini Suca. Wah kangen nih ribut-ribut di ruang wardrobe gitu. Si Arif Dido tuh lagi marah-marah, ukurannya nggak pas lah, warnanya begini lah begitu gitu. Iya. Sebenarnya itu bagian dari ini. Gue tuh orangnya sebenarnya minderan gitu, nggak makanya tadi kalau lu tanya sebelum gue di stand up di dunia hiburan itu apa, jauh banget. Maksudnya gue nggak ada apa sih hubungannya sama sekali sama ketemu orang banyak, komedi apalagi gitu. Jadi itu mungkin bagian secara tidak sengaja karena gue nggak pede, jadi takut gue bang sebetulnya naik panggung selalu takut sampai sekarang pun karena tiap komik punya ritualnya gitu. Kalau gue tuh selain emang harus dan ternyata harus ada itu takut sama mual, gue bisa yang muntah berkali-kali. Nah jadi di ruang wardrobe itu bagian dari itu kali gue jadi ini apaan sih gitu. Jangan-jangan gue pengen terlihat ganteng kali ya, jadi aduh nggak ganteng banget, udah dihancurin gitu. Padahal ya udah harusnya ikutin aja ya. Dibayar ya kan. Jadi ruang wardrobe di wardrobe itu selalu karena pengisi acara yang lain udah punya kayak yang juri Radit itu di tempatnya ada tempatnya Soima, ada tempatnya segala macam. Nah gue yang selalu ganti pakaian di wardrobe juga. Bareng sama si mentor-mentor ini gitu. Jadi gue memperhatikan dari jauh. Waduh, kok lucu mulu. Selalu ada perdebatan dan gitu. kasihan nih orang wardrobe kalau nonton orang wardrobe Suca. Maafkan ya. Iya. Selalu ada perdebatan. Iya. Tapi itu yang akhirnya dikenang. Iya. Dibanding syutingnya, gue merasa lebih terkesan itu. Aduh, kalau ketemu Gilbas misalnya gitu, yang gue omongin itu pasti ruang wardrobe. Karena ada aja gitu. Wah, bisa jadi itu tuh. Konten. Ruang wardrobe ya? Iya, ruang wardrobe lucu tuh bang. Ambil bang. Ayo dong, bareng orang-orang yang sering di wardrobe bareng. Oh iya boleh. Kalau nonton ini ada nih yuk. Isman, Mo Sidik, Danet, Gilbas, Arif. Iya. Ini 5-5 ini berbeda semua. Gue jadi penonton terus dari pojokan sama Melon liatin.
Iya. Iya, Dan selalu tiap ganti baju, setiap hari selalu ribut. ada gitu. Iya. Dan permasalahan ini di ukuran biasanya ya. Iya. Tapi yang anehnya, Mo yang selalu aman, ukurannya selalu muat ya? Iya. Iya lu bener. Gimana lu nggak marah misalnya nih? Untuk yang sekarang ukuran celananya kan misal kesebut ya 35 misal. Iya. Pakai muat nih. Iya. Besok ganti lagi kostumnya. Kok nggak muat? Sama 35. Tapi ini nggak muat. Gue bilang gimana sih lu gitu ngapalin badan gue? Orang badan gue nggak yang tiap hari gitu. Iya mau sidik selalu nggak ada masalah ya. Selalu muat karena dia bikinin sesuai dengan ukurannya. Iya. Gitu ya. Di Suca itu memang yang paling berkesan di wardrobe-nya. Nanti kalau lo mau dong masih sama anak-anak kalau ada ruang wardrobe kita bikin di sini. Boleh dong, boleh. Boleh ya. Boleh. Danet, Mo, Gilbas, Isman. sama Isman. Iya. Kan Isman kan walaupun didananin jadi apa aja tetap jadi Isman. Iya. Gitu ya. Itu jadi Isman. Iya. Nah di Suca itu mentor adalah bagian elemen penting karena di Suca itu kita dari awal tuh dikasih tahu ini ada 3 elemen, 1 peserta, 2 juri, 3 mentor. Ini yang ngaturnya si host. Iya. Gitu. Termasuk gimmick-gimmicknya segala macam. Dan di Suca itu lo dapat banget Rip sebagai gimmick ya. Iya. Sebagai gimmick. Nama lo juga langsung. Iya, alhamdulillah tuh Suca tuh yang melesat nama. Iya. Lo berasa juga itu? Berasa dong. Gue jadi setiap kalau ada pekerjaan gitu ya ke daerah gitu. Ke tempat yang gue ngerasa nggak mungkin ada yang kenalin gue. Tapi gara-gara Indosiar, gara-gara Suca jadi orang kenalin gue. Gue suka nanya kan tahu saya di mana? Suca lah Indosiar gitu. Padahal lo udah stand up lama kan dari 2011 sampai 2015. Iya. Ya alhamdulillah Suca yang akhirnya melejitin nama gue. Nah lo agak ini nggak? Itu kan juga hal baru buat lo kan? Sangat. Main gimmick, main sketsa, main sesuatu yang dalam tanda petik dipermalukan. Iya, sangat. Nah itu ada penolakan batin? Ada, awalnya ada penolakan batin. Gue jadi suka gini kan, apakah harus begini gitu Iya. Tapi di luar itu nggak lebih penting. Ketika gue harus mikirin perasaan keluarga gue dong, istri gue, anak-anak gue. Karena gue mesti nerangin ke anak-anak gue, ini loh pekerjaan bapak lo begini. Dan semua yang tertampilkan itu dibikin gitu. Maksudnya emang dengan sengaja. Makanya gue suka ngajak kan berapa kali ke studio untuk ngenalin ke teman-teman yang lain. Ini loh teman-teman kalau yang di luar panggung seperti ini. Jadi anak gue, oh iya, berarti yang di panggung itu bikinan gitu. Iya, karena di atas panggung di TV itu lo lebih banyak jadi objek keset, penderita, lo ditolak, lo segala macam. Dan itu buat istri dan anak lo sesuatu yang baru dan nggak keterima. Sama, baru, bukan nggak keterima. Kan akhirnya coba diterangin. Ini ada jenis pekerjaan yang setengah dijalani kayak gini. Yang terlihat akan seperti ini. Jadi buat ngindarin, karena di luaran anak-anak gue takutnya bukan dibully ya, maksudnya ketemu orang lain yang ngenalin ini anaknya Rif Didu, ntar gua tuh bapak lu gini-gini gitu. Nah, atau untuk mempersiapkan itu, gue kasih tahu duluan bahwa pekerjaan bapaknya begini. Karena gue pernah ngeliat ada saudara yang, kamu nggak apa-apa tuh bapaknya digituin TV. Nah, anak gue kan udah diterangin dan udah diajak studio, dikenalin ke teman-teman gue. Dia dengan lugasnya ngomong, nggak apa-apa, itu kan pekerjaan dia memang. Aslinya memang nggak gitu, itu kan ditulis, itu kan gitu. Jadi dia lebih tenang gitu sih. Kirain jawabnya, nggak apa-apa, orang di rumah juga digituin. Itu nggak seberapa, itu gitu. Gitu. Tapi emang jadinya, itu kelar, masalahnya ada beberapa jadinya. Kalau di luar ketika gue sedang jadi Arif Didu gitu, bukan di panggung, banyak orang yang suka nggak bisa nempatin diri gitu, nganggep gue di luar juga begitu. Sama. Tapi kan resiko itu. Iya, dan ini kan hal baru buat gue di hidup gue. Di awal ya kaget, berapa kali gue ngajak berantem orang. Iya, karena perlakuannya itu seperti memperlakukan lo di panggung, di TV gitu. Dan gue kan ketika di luar ya sama aja kayak yang lain lah, butuh sendiri. Mungkin lagi capek, mungkin lagi ada mikir apa gitu. Butuh ruang dan uang. Iya. Ini supir angkot yang tadi. Iya, jadi gitu. Kadang ada beberapa yang suka
mungkin nganggap Arif Didi emang gitu kayak di panggung udah biasa aja dibecandain gitu. Sekali dua sih bisa gua kasih tahu, kadang ya namanya manusia kadang ya emosi juga ada. Cuma lama-lama gua jadi ini resiko pekerjaan gua, jadi gua coba terima aja gitu. Iya. Dan itu gue lihat sama semua orang yang pertama kali di Suca, kan anak-anak juga ada di industri yang kayak dari tadinya Suca ada jadi Metro dan di Kompas, Suci ya, stand up ya, gitu ya. Kayaknya kelasnya kayaknya beda lah. Iya, gitu. iya beda. Masuk ke Indosiar. Iya. Stasiun TV yang beda juga formatnya. Iya. Yang bahkan pada saat-saat awal banyak yang nyinyir, banyak yang yalah Suca kok ada di stand up kok ada di Indosiar, mau diapain itu stand up jadi di Indosiar gitu. Nah, anak-anak yang jadi mentor kan juga baru. Ada di industri yang kayak begitu. Begitu dikasih gimmick, hampir semuanya nolak awalnya. Ya memang. Semua, nggak cuma lo doang. Gue lihat ini semuanya nolak. Gue mau bandingin. Isman masa nolak sih, kan dia jadi dirinya sendiri, enggak ya? Karena didanain apa tetap Isman. Isman. Banyak itu, ada penolakan dulu begitu tahu nanti mentor muncul dengan pakaian ini. Itu penolakan dulu dari semua. Ini apaan sih, lucunya di mana sih ini segala macam gitu. Padahal coba kalau kita bandingin, Gilang Dirga kurang apa dibadutin sih? Tapi dia profesional. Profesional dia. Emang itu kerjaannya gitu. Iya. Kurang lucu apanya sih? Kurang cakep suara apa sih? Kurang ganteng apa sih? Keren banget. Tapi begitu, nih gimmick lo jadi ini. Iya, dia total gitu. Iya. Akhirnya waktu main film lo juga gitu kan? Lo harus total begitu disuruh jadi ini. Iya. Atau mungkin karena gini kali ya, gue ada bedanya film sama si dunia panggung, ada panggung baru juga. Film kan emang ada kebutuhan cerita secara utuh, lu jadi karakter ini. Dari awal sampai habis ya lu jadi karakter itu. Kalau ini kan kadang mungkin karena baru ya, jadi kok kayaknya berlebihan banget sih, mesti komedi banyak, komedinya funny gitu ya? Iya, kok komedinya gini banget sih gitu. Tapi ya akhirnya gue balik lagi, ini emang warnanya atau stylenya si TV-nya ini gitu, lu mesti mau nggak mau gitu. Iya. Karena di awal juga gue waktu diajak bingung. Apa iya bisa di Indosiar? Karena kan, ya maaf, dia menurut gue bahasanya apa ya? TV gimmick lah istilahnya gitu, ada banyak gimmicknya gitu. Tapi pertimbangan gue waktu itu adalah ketika diajak, Danet yang ngontak gue. Kenapa enggak sih gue coba? Karena ini juga kan ngebuka jalan buat gue pribadi, teman-teman stand up yang lain. Ya udah dicoba aja. Toh nggak ada yang maksa gitu. Kalau lu mau ikut ya monggo gitu. Siapa tahu ini jalan lu, udah gitu aja sih gua akhirnya. Dan itu bisa jadi etalase kita juga. Jadinya, iya. Padahal sebenarnya kan lucu itu mungkin kalau menurut gue ya keberhasilan lo di Suca itu bisa jadi gimmick yang itu. Justru terjadi karena gimmick-gimmick awal itu. Jadi penonton itu udah ngeliat sosok lo yang lucu. Begitu lo duduk di meja di bangku mentor tetap lucu. Jadi apapun yang lo lakukan jadi lucu. Justru karena semenit 2 menit di awal itu. Iya. Orang ditanemin dulu bahwa si Arif Didi ini lucu dengan segala macam ini ya gimmicknya gitu ya. Jadi begitu lo udah di kursi mentor itu ya udah. Jadinya lucu sama seperti tampilan Isman yang begitu aja. Ya akan jadi yang seperti itu gitu. Mungkin ya. Suca 1 ikut. Lo mentorin nggak tuh? Suca 1 nggak ya? 1, 2 itu jadi ada bedanya gini. Di Suca 1 tuh ada istilah kayak supervisor mentor. Iya. Jadi ada 5 mentor. Pesertanya dibagi rata ke 4 orang ini. Secara teknis akan seperti ini. Mereka lari ke mentornya dulu. Untuk komedi body atau mentoring gitu, sudah dari mereka baru lari ke gue gitu. Ininya teknisnya. Kayak quality control lah gayanya. Padahal mah kita bareng-bareng juga gitu megang. Nah, tapi di Suca 2 akhirnya diubah. Jumlah peserta dibagi rata ke 5 ini. Jadi jabatan supervisor mentor tidak ada lagi. Gue sama dengan 4 teman mentor yang lain. Jadi sama-sama mentor gitu. Suca 3? Suca 3 gue kemana ya? Suca 3 nggak ikut gue, 1, 2 aja. 1, 2 aja. Oh, lo berhenti di Suca 3, bukan di Suca 3 ikut nggak ya? 3 nggak ikut. Kenapa lo keluar? 1, 2.
Pertanyaannya kenapa gue keluar? Iya. Gue nggak dikontak, nggak dihubungin. Nah itu aja. Ini udah jadi rahasia umum. Iya. 1, 2 gue ikut, 3 gue nggak diajak. Gitu Oh, nggak diajak. Padahal kalau diajak lo ikut? Ada kemungkinan iya ikut. Ya pasti ada ya. Karena gue udah di lock jadwal gue waktu itu. Oh. Terus tiba-tiba nggak dikabarin gitu. Kenapa aja tuh? Nah, kalau kenapanya gue nggak tahu. Oh. Kenapanya nggak sampai sekarang karena nggak ada dari pihak Indosiar yang ngabarin gue. Secara resmi belum ada ya? Nggak ada. Jadi Tapi gue nggak tahu. Kalau ditanya kenapa, banyak juga yang nanyain gue, kenapa sih nggak ikut lagi? Kenapa? Gue jujur sampai capek jawabnya karena gue bilang jawabannya adalah gue nggak tahu gitu. 1, 2 nggak diajak, 1, 2 ikut, 3 tiba Bang kabar, gue nggak tahu. Pun ada waktu itu pernah ada yang nelpon gitu kan, ngajak di tengah-tengah Suca 3, gue dikontak untuk diundang sebagai bintang tamu gitu. Cuma menurut gue enggak lah gitu, karena ya gue nggak ngerti aja lah, maksud gue kenapa gue jadi bintang tamu gitu. Jadi lo sekarang masih menunggu telepon dari Kompas Suci untuk memastikan Suci bahwa lo nggak keterima gitu. Iya. Sama Suca. Sama Suca lo masih menunggu. Kenapa nggak diajak? Kenapa? Atau lo nggak ikut dah, nggak ada kata itu? Nggak ada. Oke. Nggak ada sama sekali. Oh, jadi Arif menunggu keputusan 2 stasiun TV nih. Iya. Ngeri ya. Pernah sih diundang jadi bintang tamu gitu. Cuma pas kalau waktunya sih bisa-bisa aja lah gitu. Cuma budgetnya nggak cocok gitu. Karena ternyata waktunya juga sih. Waktunya. Ya, waktunya nggak cocok. Karena mereka ternyata nyari yang murah, bukan yang lucu. Anjay. Jadi Iya. Tapi ya itu perjalanan, Rip ya. Perjalanan. Kalau waktu itu lo keterima di Suci mungkin nggak akan seperti ini. Mungkin juga. beda lah. Iya. Bisa lebih baik, bisa lebih buruk juga. Atau mungkin gua nggak diterima di Suci kan udah nggak suci nih orang ini gitu ya. Iya bisa jadi sih ya. Gua apapun yang terjadi hingga saat ini ya gua bersyukur lah gitu. Karena iya bener lo bilang Bang, belum tentu gua jadi seperti yang sekarang. Ketika ada beberapa yang gua pertanyaan kan, kok gua nggak lolos ya? Ya emang kalau lolos akan lebih baik kondisi lu sekarang belum tentu. Gitu. Iya. Termasuk sama di Suca 3. Nggak diajak lo ini mengantarkan lo sampai yang sekarang. Iya, alhamdulillah. Iya. Gitu. Iya. Cukup filosofis juga ini pemikiran. Gitu ya. Tapi itu sih bagian dari menghibur diri. Iya. Sebenarnya sialan nggak diajak. Sialan nggak ditelepon. Iya. Ya tapi kan awal pasti ada rasa kecewa. Ada lah, jujur manusiawi lah itu. Iya. Ada kenapa ya gue nggak diajak lagi gitu? Gue mempertanyakan selalu waktu itu. Cuma akhirnya ya sudahlah gitu. Karena gue kalau berkutat di situ aja, rezeki yang lain tuh nggak datang. Nggak datang, gitu. benar. Iya, udahlah. Benar, iya, akhirnya gue lepas aja pikiran kecewa gue itu. Lo lebih banyak ke cewek sekarang? Enggak juga lah. Gitu. Tapi tetap ditunggu loh, Kompas sama Indosiar. Nomor saya masih yang lama. Tapi sama anak stand up masih sering ketemu? Nah, itu jarang banget gue pergi keluar. Ketemu gitu? Enggak, iya nongkrong. Ya, pandemi sih memang nggak udah apa namanya? Sebelum pandemi pun sibuk saya Bang. Sibuk ngapain? Nyari job. Hanya. Kan itu juga pada sibuk, kenapa nggak nyari bareng? Iya. Tapi masih ada 1-2 yang kontak atau gue bukan mantau yang lihat perkembangan mereka dari sosmed mereka gitu ya, ikut bersyukur lah. Karena dari belajar bareng sehingga akhirnya sekarang mereka udah punya istilahnya dikenal dan pekerjaan-pekerjaan yang mereka dapat gitu ya ikut senang aja lah gitu. Ada ikut rasa bangga juga ya? Bahwa orang ini pernah seperjalanan sama gue gitu? Iya, gila dulu di awal, karena gue memulai dunia hiburan ini dari stand up comedy kan. Iya. Di awal tuh pernah punya pertanyaan yang sama. Ini apa iya stand up bisa di Indonesia? Iya. Apa iya bisa kita jadiin pegangan hidup iya. gitu? Kalau sekedar hobi, ya elah kerjaan tetap aja belum punya, sok punya hobi gitu jadinya. Iya, Tapi alhamdulillah sekarang
udah banyak yang hidup dari awalnya dari stand up. Terus punya pengembangan karir yang lain gitu. Oh, iya. Termasuk lo di film nih? Iya, alhamdulillah. Gue ikutin Twitter sama Instagramnya Nugros, Fajar Nugros. Iya. Sering banget nampilin cuplikan-cuplikan lo. Oh, gitu ya. Itu. Apa karena emang lo termasuk kesayangan Nugros? Kalau dibilang kesayangan, enggak lah. Dia sayang sama semua pemainnya gitu. Dan gue beruntung banget ketemu Pak Fajar Nugros. Gue belajar banyak tuh. Dari awal yang ini menarik nih. Dulu gue di awal-awal main film tuh. Mungkin karena dikenalnya dari dunia stand up, jadi beberapa sutradara tuh suka ngundang, suka yang bukan naruh beban. Berharap banyak banget dari si komik nih. Komik itu sepertinya dikenal jago improv gitu. Dikasih dialog dikit aja bisa dikembangin gitu segala macam. Nah, waktu sama Pak Fajar Nugros di awal-awal film tuh keseringan kalau diundang main sama dia, itu gue datang nggak tahu mau ngapain bang, jadi apa gitu gue nggak tahu. Tanggal segini nih kosong, jadi apa gitu, nggak akan dijawab. Udah datang aja. Dan gue tahu pas lagi mau take scene gue biasanya, bisa lagi nunggu tiba-tiba itu Arif Dido disiapin, gue ke wardrobe dipakein diganti baju, terus gue akan nebak. Kecilan nggak bajunya? Enggak, ini beda sama ruang wardrobe tadi. Gue mulai nebak, jadi apa gue ya? Gitu. Nah, biasanya ditaruh di set. Jadi ceritanya lu adalah ini. Dah, ya, yang lucu ditinggal bang. Kamera roll. Tapi itu yang nempak gue ternyata. Yang lucunya itu yang bikin gedek ya? Yang lucu. Enggak, tapi maksud gue, gue beruntung ketemu Pak Fajar Nugros. Gue bukan yang jilat ya. Cuma dia salah satu sutradara yang emang mempelajari karakter pemainnya. Dia tahu ini harus diapain gitu. Dia tahu. Dan dia gue curiga dia ngelihat ada yang gue bisa gitu. Jadi udah gituin juga aja lah. Sampai akhirnya ya alhamdulillah mulai dapat peran yang lebih banyak. Dulu kan cuma 1 scene 2 scene gitu. Di Yo Wis Band itu? Enggak, di film-film awalnya. Begitu Yo Wis Band gue banyak scene gue. Banyak scene ya. Dan penting karakter yang gue mainin ya alhamdulillah gitu. Berarti sebelum Yo Wis Band ini kerja sama Fajar Nugros sudah sering? Udah beberapa kali. Ada beberapa produksi filmnya yang gue terlibat juga. Iya. Alhamdulillah. Gara-gara dia juga gue satu scene sama Dian Sastro sama Lukman Sardi. Pun udahannya gue habis take bang. Mangkak dong gue, sombong. Wah, 1 frame sama Dian Sastro, Lukman Sardi ya kan. Keluar pas lapar. Makanan prasmanan kan. Ngambil piring. Diteriakin kru bang. Wah ya gitu. Gue nengok, nggak ada orang, berarti gue dong. Jangan, itu buat pemain. Gue taruh, lo apaan ini? Makanya gue apaan? Emang gue vendor genset. Gue habis take loh. Cuma ya itu perjalanan hidup gue ya kayak gitu. Di Metro, gue pernah dilarang masuk sama security, dikira penonton bayaran. Pas mau stand up? Iya, tapi ya udah lah, gue dulu suka gini, ini kenapa ya gue ya? Muka lo kali? Mungkin. Iya. Gue jalan normal waktu itu, nggak koprol lah gitu ya. Tapi ya udahlah, gue nih jalan hidup gue gitu. Gue nikmatin aja. Bisa jadi cerita, malah bisa jadiin gue jadiin materi. Ngebit di panggung. Gitu. Kalau stand up-nya lo pasti suka stand up? Alhamdulillah masih terakhir ada off air gitu di pandemi ini berapa kali off virtual. air. Virtual gila banget ya, nggak tanpa penonton. Iya. Ada berapa kali. Jadi masih terlatih lah untuk stand up. Masih. Ada job emang? Enggak. Coba dong stand up di sini. Aduh. Kan kalau di Suca kan gitu kan. Tiba-tiba aja kita dapat ini mentor masuk dengan pakaian ini membawakan one liner. Dibawakan secara rap. Banyak banget ini. Iya. Seakan-akan one liner itu belum cukup susah. Ditambahin lagi dibawakan secara rap. Gila ya, iya. Tapi sadar nggak sadar itu menempa lo masuk ke industri ini ya? Iya, benar. Suca ya? Suca. Karena lo harus mainin gimmick. Iya. Lo harus berakting di situ, gitu. Lo harus menjadi orang lain. Bener. Tidak seperti lo waktu stand up gitu ya? Iya, bener. Stand up lo kan jadi diri lo sendiri aja. Kayak lo lagi ngobrol ke temen lo, udah gitu aja. Nah, kalau di Suca itu memang pengalaman pertama kali masuk ke format yang seperti itu? Iya, kali pertama gua itu. Maksudnya banyak yang kaget ya?
Maksudnya kaget gitu dengan, oh harus begini sih gitu. Iya. Dan gue, apa harus begini? Apa memang begini? Gitu, pertanyaan banyak banget. Iya nolak ya nolak, karena mungkin karena basic gue dari stand up. Kan. Udah gitu ini acara stand up, pikirannya kan. Kenapa diginiin gitu. Iya sih, tapi ketika akhirnya, ya wah ikutin aja lah, sekali dua kali ya tetap ada ketidakterimaan. Tapi ikutin aja, ternyata itu, ya ini ilmu kan buat gue jadinya. Lu mesti siap, setiap saat siap lah. Apalagi di film misalnya. Lu jadi orang lain, bener-bener lu jadi orang lain gitu. Apalagi ngelatih tektokan, cicet sama itu di Suca. Di Suca gue sebelumnya nggak pernah grup gitu, ngegrup gitu nggak pernah. Dan Arif termasuk yang bisa mengikuti dengan apa namanya maksimal gitu. Bisa kok, semua orang bisa bang. Kecuali wardrobe. Apa? Kecuali wardrobe. Iya, kenapa ya nggak bisa ya? Iya. Karena kan gini kalau menurut gue, pada saat lo stand up, lo tampil dengan outfit lo yang senyaman lo mungkin, yang lo pengen. Iya, kalau gue itu salah satu yang rebek sama ini tampilan. Kan kadang ada, misalnya istri gue juga bantu gitu. Kamu pakai ini dong biar lebih gimana gitu. Tapi ketika nggak nyaman tuh, pas ngebit jadi, lu mikirin baju lu gitu. Jadi kalau stand up tuh sebetulnya, makanya gue bilang pekerjaan yang enak, lu curhat, lu ngobrol, lu marah-marah, lu sedih, lu dibayar. Terus lu suka-suka aja tampilan lu. Pun juga lu ngeliat acaranya juga sih, dress code-nya harus gimana. Dan itu juga masih terbawa, Ri, pada saat awal-awal mungkin ya. Padahal pada saat itu lo udah berpindah, lo bukan sebagai komika, tapi lo sebagai pelawak. Yang berperan sebagai ini, berperan sebagai itu gitu. Cuman karena anak-anak masih ini, gue nih stand up comedy. Gue komik gitu bukan ini lucu gue. Iya benar. Lucu gue tuh dari mulut gue. Iya gitu. benar. Padahal peran lo bukan sebagai komika saat itu. Iya benar ya. Iya sih bang. Jadi banyak nggak nerima mau dipakein ini, mau dipakein itu. Pokoknya kalau udah masuk ruang wardrobe nih, muka gue udah kencang. Orang wardrobe juga udah gini. Gue pakai apa? Pakai ini nih bang. Wah, jadi gue merasa bersalah sih sebetulnya ke mereka tuh. Galak banget. Gue perhatiin terus. Gue kalau sama Melon tuh gue dari jauh kan. Nah itu yang menyebabkan gue sering bawa baju sendiri supaya nyaman. Melon ngapain jadinya? Kok lu bawa sendiri? Maksud gue mau bawa. Oh dari rumah ya. Soal gue pikir dia bawa gini. Melon lenggang gitu enggak ya? Iya. Tapi kan gue cenderung lebih mudah, gampang lo pakai kemeja warna ini. Kalau lo kan harus ada Elvis. Iya bener ya. Kadang gini si orang gue aduh bersalah banget gue. Kadang dia lagi geser barang doang. Mau mindahin terus gue, apa nih? Enggak bang, nih buat yang lain nih, saya mau mindahin doang gitu. Segitunya gue. Karena lo masih berasa tampil sebagai komika. Komik, bukan sebagai pelawak. Yang harus sedia diapain aja gitu. Justru kan Suca itu 5 menit stand up si pesertanya itu kan kita nggak ganggu, nggak ada gimmick, nggak ada improv, kita nggak ada ini segala macam, malah cenderung penontonnya gue disuruh jangan, sebentar, mati. Habis tokennya? Iya. Mati ini, waduh. Caranya begini. Ini dia kenapa emang? Mati timernya ini, gue nggak nemu timernya di mana gitu. Mana sih ini? Anda dapat langsung ke video dulu. Oh nih. Jadi gue wallpapernya pakai ini. Tapi ini keren ya, kayak profesional banget gitu tampilannya bang. Ke TVRI zaman dulu ya. Iya. Enggak, maksudnya emang diniatin gitu kan. Mana dia wallpapernya sih man? Nah, begini Rip. Wallpapernya dari YouTube di pause. Timernya ya? Iya. Apa sih ini? Job enggak ya? Tadi sampai mana itu? Wardrobe ya? Aduh, sampai lupa sendiri. Komik, sebagai komik. Nggak diganggu. Iya, maksudnya di Suca itu
ya pada saat komiknya perform ya nggak ada gangguan sama sekali. Bener, iya. Menghormati itu juga. Penonton juga di-treat diajarin untuk respect sama yang lagi tampil gitu. Bener-bener Dijagain lah. Dijagain 5 menit itu udah yuk kita beneran stand up nonton gitu. Iya sih. Selebihnya itulah yang gimmick. Bermain ya. Dan lo tahu nggak yang banyak share atau ratingnya itu ya gimmick-gimmicknya itu. Gimmick ya. Walaupun pesertanya juga pada saat tertentu tinggi. Iya sih. Dan lo ada di gimmick. Iya. Bahkan gue dibikinin segmen ya. Iya. Tanya Didu. Gila itu. Iya. Dan itu ilmu mahal banget tuh. Iya. Harusnya. Makanya sebanyak orang yang pengen dapat posisi lo pada saat itu, Du. Iya. Tapi begitu di wardrobe gue sama Melon liatin. Liatin apa lagi nih gitu. Hah? Iya. Memang karena memang juga pakaiannya juga kan, maksudnya kita harus sedikit kalau kita mau menyelami ya orang wardrobe itu, dia dapat callingannya juga mendadak. Iya. Dari kreatif, dari skrip yang udah ada. Nanti mentor jadi gini mungkin baru pagi atau sore dia dapat. Iya, nyariin sekenanya aja. Sekenanya aja bener-bener. Jadi Elvis, ya cari-cari baju Elvis semuanya udah nggak mikirin ukuran. Iya bener-bener. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau enggak ya dimarahin Arif lo. Aduh maaf ya, siapa namanya si? Banyak Fenty. Iya, waktu itu. Siapa yang laki itu? Mamet. Mamet. Yo, iya. Abis ini gue kontakin mereka deh. Aduh, maaf ya. Iya. Karena mereka setiap hari loh, Rip, mendapatkan treatment yang seperti itu. Iya bener ya. Betapa merepotkan memang. Dan lu dapat begini, mereka curhat ke lu nih kayaknya nih Bang. Enggak, kan gue ngeliatin gitu. Enggak ya, Met ya? Karena gue awal-awal sempat seperti itu. Gitu ya. Ini apa sih kok bajunya kan gue setiap hari Mama dan AA kan. Oh iya. Setiap hari Mama dan AA. Begitu ada misalnya ada built-in, ada apa yang harus ada pesanan dari sponsor. Warnanya harus gini gitu. Dia nyarinya dalam waktu yang singkat gitu. Yang nggak bisa bikin dulu, nggak bisa beli dulu, yang ada aja jadinya. Ada aja. Gitu. Ya Allah. Ya Allah. Tapi itu komedi yang sesungguhnya sama Melon, makanya gue selalu datang duluan, yuk wardrobe yuk. Itu barang kalau ditaruh kamera aja lucu ya. Tinggal diedit ya. Ya Allah ya. Ntar makanya bikin ya udah. Itu ruang wardrobe. Iya. Ajak Mamet juga tuh. Makanya Melon tinggal nyeletuk. Bisa ae. Iya. Mana tuh orang itu? Iya. Oh, dia sampai kapan pun pemegang rekor ya di Suca ya? Suca. Jadi komika tercepat pertama kali keluar dari Suca. Kalau dia nggak keluar, Suca nggak bakal keluar. Iya. Jadi dia harus keluar untuk lanjutannya. Dia mengorbankan dirinya untuk keluar dari Suca supaya Suca tetap berjalan. Dan dia satu-satunya komik yang pertama kali keluar dari Suca. Nggak pernah ada lagi. Nggak ada yang bisa ngerebut itu ya. Nggak ada lagi yang pernah bisa. Juara masih ada yang sama. Tahun berikutnya masih ada. Masih bisa diperebutkan. Iya, tapi satu-satunya komik yang keluar pertama di Suca. Sejarah Suca. Ya Melon. Nggak ada yang bisa lawan dah. Dan itu karena dia ingin Suca berlanjut, bukan masalah. Oh iya, kalau dia gedein egonya, gue masih tetap mau. Sampai sekarang Suca 1 terus nih, nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar. Iya benar. Dan wardrobe dimarahin terus sama Arif. Di callback lagi, aduh, iya. Iya, drama-drama yang terjadi di luar Suca itu lucu-lucu sebenarnya. Iya. Dengan segala macam, kita syutingnya juga lama kan, Rip. Iya. Syuting tuh bisa apalagi mentor, Bang. Kan mentor tuh datang duluan ke rumah karantina kan. Iya. Orang Isman sampai modal kecap sama bon cabe apa gitu. Di rumah karantina mana ya? Kecap masih ada kecap. Iya. Datang duluan mentor. Pulang belakangan karena abis itu ada apa namanya kayak evaluasi lagi gitu ya. Gila, mentor tuh jadi nggak beda sama tukang gulung kabel. Datang duluan gelar, kalau saya acara gulung terakhir gitu. Dan dievaluasi sesuatu yang belum ditayangkan. Iya benar. Itu kan ribetnya ya. Evaluasi syutingan tadi ditayangin juga belum gitu. Tahu-tahu bagus begitu ditayangin. Iya. Sama mentor terakhir ketemu semua kapan? Semua?
Semuanya berlima. Barengan atau? Barengan. Iya, Suca 2 gua. Waduh, lu udah lama banget. Lama, Suca 2. Kalau secara personal masih? Personal ketemu, itu pun nggak sengaja gitu, ada job. Ternyata bareng Sengaja. gitu. Iya. Kalau sengaja nggak mau? Oh, nggak ada yang ngajak. Lagi-lagi nggak ada yang ngajak. Hai, ruang wardrobe. Enggak sih, ada beberapa yang ketemu gitu, maksudnya dengan sengaja ketemu. Ada yang pas lagi ngejob, bareng siapa sih ini nih? Oh, ada mentor gitu, ada teman mentor gitu, ketemu gitu. Iya. Ya kalau di stand up sendiri lo masih ada ambisi untuk melakukan sesuatu nggak di stand up? Kalau stand up sih, ya gue masih nikmatin gitu, dan masih punya angan-angan untuk punya show Sendiri? spesial lagi. Dulu kan pernah tuh. Iya. Gitu, dan menurut gue tuh dulu agak gerabak-gerubuk gitu maksudnya. Karena lo menyiapkannya sendiri juga? Iya, bareng istri gue itu ada. Maksudnya lo juga yang menyiapkan gitu kan? Enggak, ada si siapa tuh dulu temen siapa? Ya, Mikdet deh. Sebagai hasil. Dan bagi hasil dan hasilnya itu, hasil yang kita dapatkan itu tak ternilai, tak terhingga. Karena bagi hasilnya nggak ada nol kan. Sesuatu yang kita bagi nol hasilnya itu tak terhingga dan tak ternilai. Iya. Tapi emang menariknya dulu gitu ya. Ada sistem apa syariah ya. Bagi hasil. Bagi hasil. Coba makanya bersyukur yang sekarang baru menggeluti stand up gitu, mas gue udah jalannya udah mulai kebentuk. Betul. Dulu gila, kadang ya udah yang penting tampil aja dulu deh. Hasilnya gimana ntar deh. Iya. Bagi hasil lah. Bagi hasil. Kadang nyari tempatnya juga gitu. Ini berapa yang nonton kemungkinan segala macam. Nanti bayaran ke komiknya nunggu selesai acara terkumpul baru berhitung. Jadi kita tuh kalau di panggung mikirnya dua ya bang, materi sama ini dapat berapa nih gitu. Iya. Kadang panitia sama yang nonton banyakan panitia. Iya. Tapi ya gitu guys, apa suka dukanya ya. Iya. Stand up ini sebagai produk komedi sekarang juga mengalami perubahan ya. Ada beberapa penyesuaian dari komikanya juga untuk ngomong juga nggak terlalu belak-belakan banget. Ada aturan-aturan yang sekarang udah disadari, di sini bisa, di sana enggak. Sebagai industri juga udah mulai berubah. Udah ada promotornya kayak si Comika segala macam. Nah, lu sama Comika aja minta bikinin. Apa tuh? Spesial Arif Didu yang promotorin si Panji misalnya gitu. Ya. Oh iya bisa ya. Gua aja nih katanya gua mau dibikinin. Oh iya? Iya. Jadi kita tuh tinggal dibayar. Lo mau bayar berapa, Cing, katanya. Oh menarik ya? Iya. Oh keren dong ya. Jadi semuanya diselesaikan. Jadi kita tinggal nyiapin materi. Oh gitu ya. Promosi segala macam di Comika. Comika.id. Kok Comika sih bilangnya? Karena apa waktu itu ya si? Bukan komika. Bukan, Comika. Comika. Apa sih waktu itu ya? Gue selama ini gue bilangnya komika. Peleburan dari bahasa komika kan di luar. Kalau pengen tahu, saksikan wawancara bersama Panji waktu itu. Oh iya. Apa kita puterin di sini? Iya. Iya. Oh iya bisa menarik. Iya sih sekarang udah banyak manajemen yang MLI misalnya, Komtung. Iya, manajemen. Iya. Terus si Radit juga punya RD manajemen. Oh iya, RD manajemen. Iya, sekarang udah kebentuk ya. Udah kebentuk ya, industri udah terbentuk sebagai sebuah industri yang firm lah si stand up ini. Iya, ini udah berapa lama ini ngomong? Anjay, 1 jam. Udah 1 hour, udah azan juga. Emang durasi berapa ini? 1 jam. Oh gitu. Iya. Gitu. Aman dah. Aman. Oke nih pertanyaan terakhir. Waduh, minum dulu nih, terakhir nih. Ini pertanyaannya terakhir nih. Apa ya kira-kira ya pertanyaannya? Arif Didu kalau misalnya lo sekarang masuk ke TV kayak Suca lagi, masih ada rasa enggan untuk didandanin nggak? TV, macam Suca lagi. Didandanin dengan segala gimmick yang menurut lo bukan lo banget nih dulu. Gitu ya? Iya kan, kalau dilihat bahwa itu bagian dari gitu ya. Ini kan ngomongin part dari gue sebagai seorang profesional gitu ya. Ini profesi gue ya, gue mau aja sih bang. Kan semua bisa diomongin bang. Benar. Ya kan? Asal ininya pas. Iya.
dan dikomit di awal ya. Komit di awal, iya. Jadi Ya memang- iya, apalagi sih yang bisa ngebantu mood kita, ya kan, untuk tampil maksimal selain itu kan. Iya. Gitu sih. Harus fair gitulah. Ya kalau gue didandanin ini harganya segini. Gitu. Iya bisa ya. Kalau celananya sempit Iya, segini. iya. Kan yang nonton nggak tahu gue itu syuting berapa jam kan Bang. Iya. Gue pakai sepatu sempit, nggak ada yang tahu kan. Namanya udah tua ya. Ini di sini dijepit tuh berapa jam. Kan nyampe sini pusingnya. Iya gitu maksudnya. Oke, tapi kalau didandanin apa juga sekarang udah Ya udah sebagai profesi ya gue harus berlaku asal muatnya berlaku profesional aja lah gitu. Oke lah kalau begitu. Arif Dido, terima kasih udah. Terima kasih Bang Abdel. Wawancara. Mudah-mudahan berkah terus hidupnya. Amin, Abang Abdel juga. Istri mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke, ya sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.